Mereka mendapatkan kabar dari orang tua Mia bahwa Mia telah meninggal dunia. Di dalam surat itu, Mia meminta maaf pada orang tuanya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nova Mustikasari. So, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh Kiki dan juga keempat sahabatnya. Pertemanan mereka awalnya baik-baik saja, hingga pada suatu hari semuanya berubah. Satu persatu dari mereka mulai mengalami teror mistis dan juga kejadian-kejadian horor. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Langsung aja kita ke ceritanya. Kisah ini terjadi saat Kiki duduk di bangku SMP. Nah, di SMP itu, Kiki memiliki sebuah geng yang terdiri dari 5 orang. Ada Kiki, Putri, Ami, Ilham, dan juga Denny. Persahabatan mereka sudah mulai dekat sejak kelas 8. Nah, seperti pertemanan pada umumnya, di antara mereka ini juga ada yang cinlok. Seperti Kiki cinlok dengan Denny, Ilham yang ternyata menyukai Kiki. Nah, dari kelima sahabat ini, mereka juga memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Secara akademis, Ilham dan Ami lebih unggul di bidang matematika, fisika, dan pelajaran-pelajaran yang berbau angka. Sedangkan Kiki sendiri, dia lebih unggul di bidang bahasa, seperti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau Denny dan Putri, mereka lebih unggul di bidang seni dan olahraga. Nah, jika dilihat dari fisik, di antara mereka bertiga, Ami adalah yang paling cantik. Dia juga yang paling pendiam di antara mereka berlima. Sedangkan karakter Kiki, dia mengaku dia ini tidak terlalu cantik, tapi memiliki wajah yang manis. Dia memiliki lesung pipi dan juga gigi yang kingsul. Dia juga memiliki sifat yang cerewet, tapi juga ceria. Sedangkan Putri, dia memiliki sifat yang paling barbar di antara kedua teman ceweknya. Nah, kalau si Ilham, tipe cowok yang baik-baik gitu. Penurut, pinter lagi. Kebalikannya dengan si Denny. Denny ini tipe cowok yang agak berandalan, tapi ganteng. Pokoknya persahabatan mereka itu benar-benar saling melengkapi banget. Singkat cerita, mereka sudah masuk ke kelas 9. Di kelas 9 ini, mereka juga lebih sering menghabiskan waktu untuk belajar bersama. Mereka berharap mereka bisa melewati ujian dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi, siapa yang pintar matematika, dia akan ngajarin yang lain. Selama beberapa bulan, mereka benar-benar sangat serius dalam belajar. Dan tidak terasa waktu ujian pun semakin dekat. Ami yang dasarnya memang pendiam, terlihat lebih sering murung dan tertutup. Melihat keadaan sahabatnya itu, mereka berempat berinisiatif untuk mengajak Ami berbicara. Ami, kamu sebenarnya kenapa sih? Akhir-akhir ini kita perhatikan kok kamu lebih banyak diem dan kayak murung gitu sih? Apa kamu lagi ada masalah? Kalau emang kamu lagi ada masalah, kamu bisa cerita kok ke kami. Kita kan udah bersahabat lama. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa ngomong sama kita. Tapi kami menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Aku nggak apa-apa kok guys. Mungkin akhir-akhir ini aku cuma lagi kecapean aja. Jadi kayak nggak mood ngapa-ngapain gitu. Kalau ada apa-apa, aku pasti ngomong kok sama kalian. Nah, setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba Ami ini pamit mau ke toilet. Nah, karena merasa janggal dan takut ada apa-apa dengan Ami, Kiki dan Putri pun mengikuti Ami ke toilet. Nah, di luar pintu toilet, mereka berdua mendengar Ami ini sedang menangis sambil meminta maaf. Tapi mereka berdua ini nggak tahu Ami ini sedang meminta maaf untuk apa dan kenapa. Saat itu, mereka berdua tidak berani mengetuk atau masuk ke kamar mandi. Mereka berpikir bahwa mungkin Ami ini memang sedang memiliki masalah, tapi dia belum mau cerita aja. Jadi, mereka memilih untuk menunggu sampai Ami ini siap untuk bercerita. Nah, setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kelas duluan. Saat pelajaran sedang berlangsung, Kiki melihat kondisi Ami ini semakin memprihatinkan. Ami terlihat pucat dan lemas. Melihat keadaan sahabatnya begitu, Ami langsung meminta izin kepada guru untuk mengantar Ami ke UKS. Nah, di UKS, Kiki mencoba untuk bertanya lagi kepada Ami, apa yang sedang dialami oleh Ami? Mengapa sifatnya benar-benar berubah? Ami, kamu sebenarnya kenapa sih? Kalau ada apa-apa, kamu bisa loh ngobrol sama aku. Kita kan udah temenan lama banget. Apa kamu masih belum percaya sama aku?
Apa kamu belum bisa percaya kalau aku bisa menjadi tempatmu bercerita apapun itu? Tapi di situ Ami kembali menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Nah, mendengar jawaban Ami, Kiki pun tidak bisa mendesak Ami lagi. Lalu Kiki menyuruh Ami untuk beristirahat. Ami pun berbaring di kasur UKS sambil menatap kosong ke langit-langit UKS sambil mengusap-usap perutnya. Kiki pun bertanya, Ami, kamu kenapa? Perut kamu sakit? Kiki pun berinisiatif untuk membelikan Ami teh hangat. Nah, karena melihat kondisi temannya yang masih lemas itu, Kiki ini nggak tega untuk meninggalkan Ami sendiri di UKS. Dia pun memutuskan untuk menemani Ami di UKS. Setelah pulang sekolah, mereka mencari Ami. Mereka sudah menunggu Ami di parkiran, tapi Ami tidak nampak juga. Mereka berpikir mungkin Ami memang sudah pulang. Mereka pun kembali mendiskusikan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ami. Dia terlihat tidak sehat, dan akhir-akhir ini mereka juga merasa bahwa Ami sering menghindar dari mereka. Dan minggu ini mereka sudah memasuki minggu tenang sebelum melakukan ujian. Mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ini. Singkat cerita, hari ujian pun tiba, dan ternyata mereka berlima ini berada di ruangan yang berbeda. Nah, sebelum mereka masuk ke ruang ujian, mereka sempat berkumpul untuk saling memberikan semangat dan juga tos bersama. Walaupun mereka semua tegang, mereka mencoba untuk tenang dan memberikan semangat untuk satu sama lain. Tapi di sini, keadaan Ami semakin memprihatinkan. Dia terlihat sangat pucat dan lemas. Tapi di sini, Ami tetap meyakinkan teman-temannya bahwa dia baik-baik saja dan akan menyelesaikan ujian dengan baik. Tidak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi. Mereka melakukan tos, dan setelah itu, mereka bergegas masuk ke ruangan masing-masing. Ujian pertama berjalan lancar. Nah, saat ujian kedua berlangsung, Kiki melihat Ami lari ke arah toilet sambil memegang mulutnya. Nah, setelah beberapa menit, Ami belum terlihat kembali. Kiki pun merasa sangat cemas, takut terjadi apa-apa dengan Ami. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia memutuskan untuk meminta izin kepada pengawas ruangan untuk mengecek keadaan Ami. Dari luar toilet, Kiki mendengar Ami sedang muntah-muntah. Kiki pun langsung mengetuk pintu toilet dengan cemas. Ami, Ami, kamu kenapa? Ami, kamu nggak apa-apa kan? Ami pun menjawab, enggak kok, aku nggak apa-apa. Aku cuma sedikit cemas aja. Dan tadi pagi aku juga belum sarapan. Mungkin karena itu asam lambungku naik. Aku nggak apa-apa kok, kamu nggak usah khawatir ya. Kiki pun sebenarnya nggak percaya, karena selama ini Ami tidak pernah memiliki penyakit asam lambung. Tapi dia berpikir positif, mungkin Ami memang lagi cemas hingga membuatnya seperti itu. Di pagi-pagi berikutnya, kondisi Ami masih sama. Dia sering mual-mual di sekolah. Tapi setiap ditanya keadaannya, dia selalu mengelak dan menjawab kalau dia lagi tidak enak badan aja. Dan tidak terasa, ujian sekolah maupun ujian nasional sudah mereka lalui. Nah, biasanya kalau udah selesai ujian kan nggak ada kegiatan lagi. Paling ke sekolah cuman ke kantin, ke kelas, main, habis itu pulang. Kalian juga gitu kan? Nah, dalam masa-masa menunggu kelulusan ini, mereka berempat tidak pernah melihat Ami. Karena merasa cemas, Kiki mengajak Ilham, Denny, dan Putri untuk menjenguk ke rumah Ami. Namun, ketika mereka sampai di sana, rumah Ami terlihat sepi. Bahkan pintu pagarnya juga digembok. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Ami sedang pergi keluar kota atau bagaimana? Pantas aja sih, dia nggak pernah masuk ke sekolah. Mungkin emang dia lagi pergi sama keluarganya kali. Sampai saat itu, mereka benar-benar masih bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Ami. Ami juga sangat sulit dihubungi, tapi ketika Ami berhasil dihubungi, dia selalu memberikan jawaban yang sama, bahwa dia baik-baik saja. Singkat cerita, tibalah di hari wisuda atau perpisahan sekolah. Mereka berempat yang sudah lama tidak bertemu dengan Ami, hari itu Ami datang ke sekolah. Dan di hari perpisahan itu, mereka benar-benar melihat sosok Ami seperti yang selama ini mereka kenal. Ami terlihat sangat cantik dengan senyuman manis di wajahnya. Ami datang ke acara perpisahan tersebut dengan menggunakan baju kebaya berwarna hijau dan rambut yang dicepol rapi. Berbeda dengan keadaan Ami yang sebelumnya, saat di perpisahan itu, Ami terlihat sangat ceria dan bahagia. Melihat keadaan Ami, mereka berempat pun merasa lega dan senang. Mereka berpikir bahwa semuanya telah kembali normal. Mereka pun langsung menyambut Ami dan langsung memeluknya. Ya Allah Ami, kamu kemana aja sih? Kita semua kangen banget loh sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Ami pun menjawab, enggak, aku nggak apa-apa kok guys. Kalian lihat kan aku baik-baik aja. By the way, makasih ya.
Kalian semua udah menjadi teman yang sangat baik buat aku. Dan aku juga berharap semoga persahabatan kita bisa terjalin selamanya. Oh iya, selamat ya buat kelulusan kalian semua. Dan semoga setelah ini kalian juga bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan. Putri pun menimpali perkataan Ami. Kamu ngomong apa sih, Mi? Persahabatan kita kan emang selamanya. Selamanya kita akan berteman dan bersahabat kayak gini. Ami pun hanya tersenyum. Mereka pun merayakan kelulusan bersama dengan bahagia. Nah, setelah semua acara selesai, mereka bersalaman satu persatu dengan para guru. Tapi setelah itu, mereka sudah tidak melihat Ami lagi. Mereka berpikir, mungkin Ami langsung pulang kali. Ya udahlah, besok atau lusa gimana kalau kita main ke rumah Ami? Boleh tuh, besok kan kita juga nggak ada acara. Kita main aja ke rumah Ami. Setelah obrolan itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tapi sekitar jam 8 malam, Kiki mendapatkan telepon dari orang tua Ami. Assalamualaikum, Nak. Apa Ami lagi ada sama kamu? Kiki pun menjawab, Ami? Enggak, Tante. Setelah acara perpisahan tadi, kita udah nggak ketemu Ami lagi. Emangnya Ami belum pulang? Dari setelah acara wisuda tadi, Ami belum pulang. Kalau nggak lagi sama kamu, kira-kira Ami di mana ya? Oh gitu, Tante. Ya udah, coba aku tanya teman-teman yang lain ya. Siapa tahu Ami lagi main ke tempat mereka. Oh iya, Nak. Nanti kalau udah ada kabar, telepon Tante ya. Di situ Kiki agak bingung, karena nggak biasanya setelah pulang sekolah, Ami langsung pergi. Kiki pun langsung menghubungi teman-teman yang lain dan menanyakan keberadaan Ami. Dan mereka semua pun ikut panik. Mereka udah nge-share tuh ke grup, ke teman-teman, pokoknya mereka nanyain keberadaan Ami, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Hingga keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar bahwa Ami telah meninggal dunia. Orang tua Ami mengabarkan bahwa tadi malam, Ami mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia di tempat. Mereka berempat pun merasa sangat syok dan tidak percaya dengan kabar ini. Mereka pun langsung meluncur ke rumah Ami untuk memastikan semuanya. Dan benar saja, ketika mereka semua sampai ke rumah Ami, mereka melihat rumah Ami sudah banyak orang yang melayat. Mereka pun langsung masuk ke rumah Ami dan menangis di samping Ami. Mereka benar-benar nggak percaya dengan keadaan Ami saat ini. Padahal baru kemarin mereka merasa sangat senang melihat keadaan Ami. Tapi saat itu, mereka sudah melihat Ami terbujur kaku. Mereka benar-benar sangat sedih dan terpukul. Mereka pun mengantar sang sahabat hingga ke liang lahat. Malam harinya, mereka juga mengikuti acara tahlilan untuk mendoakan almarhum Ami. Saat acara tahlilan berlangsung, Kiki melihat Ami berdiri di depan rumah sambil satu tangan memegang perut dan satu tangan mengulur ke arah Kiki, seolah-olah meminta pertolongan. Kiki pun melihat orang-orang di sekelilingnya, tapi mereka semua seperti tidak melihat keberadaan Ami. Karena merasa bingung, Kiki mencoba melihat lagi keluar, tapi saat ia kembali melihat keluar, Ami sudah tidak ada. Kiki pun berpikir mungkin dia hanya kelelahan dan kangen sama Ami. Namun malam harinya, Putri juga mendapatkan mimpi aneh. Putri juga melihat bahwa Ami sedang memegang perutnya sambil mengulurkan tangannya dan meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong aku. Karena kaget, Putri pun langsung terbangun. Keesokan paginya, dia langsung bercerita tentang mimpi yang dia alami tadi malam. Tapi teman-temannya nggak percaya. Ah, mungkin kamu cuman kecapean aja kali. Pokoknya teman-teman cowoknya itu nggak percaya. Tapi beda dengan Kiki, karena malam sebelumnya, dia juga melihat penampakan Ami dengan keadaan yang sama. Di malam kedua, giliran Ilham. Ilham juga bermimpi sama seperti Putri. Tapi di dalam mimpi tersebut, tiba-tiba Ilham seperti dibawa ke sebuah kamar yang mungkin itu adalah kamar Ami. Di sana, Ami menunjuk sebuah buku yang terletak di atas meja. Nah, setelah bermimpi itu, Ilham pun terbangun. Dia bingung dan gak percaya dengan mimpinya. Apakah ini cuma mimpi biasa atau memang ada sesuatu yang ingin Ami sampaikan? Hingga di malam ketiga giliran Denny. Denny juga memimpikan hal yang sama persis dengan Ilham. Mereka pun mendiskusikan tentang apa yang mereka alami. Lalu mereka sepakat untuk datang ke rumah Ami dan menanyakan kepada orang tua Ami. Namun setelah sampai di sana, orang tua Ami tidak percaya karena mereka tidak pernah bertemu Ami maupun dimimpikan oleh Ami. Namun mereka semua meyakinkan bahwa mereka memang didatangi Ami. Mereka pun meminta izin untuk masuk ke kamar Ami. Mereka ingin memastikan apakah yang disampaikan Ami itu benar atau tidak. Siapa tahu
Memang Ami ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah, karena mereka berempat ini terus mendesak dan terus memohon-mohon, akhirnya orang tua Ami pun mengizinkan mereka untuk masuk ke kamar Ami. Nah, di dalam kamar Ami tersebut, mereka melihat sebuah buku persis seperti yang Ami tunjukkan. Mereka pun bersama-sama membuka buku itu. Dan alangkah terkejutnya mereka menemukan hal-hal yang tidak terduga dan membuat mereka syok. Apa sih yang mereka temukan? Jadi, di satu halaman, Ami ini membuat pengakuan bahwa sebenarnya selama ini dia menyukai Ilham. Tapi karena ia tahu Ilham menyukai Kiki dan Kiki juga menyukai Ilham, dia pun memilih untuk memendam perasaannya. Nah, sebenarnya Ami dan Ilham ini dulunya satu SD. Nah, sejak SD itu, sebenarnya Ilham ini juga suka dengan Ami. Tapi Ami yang pendiam seperti tidak memberikan respon. Ilham pun berpikir mungkin Ami emang gak suka aja sama dia. Dan pas udah masuk SMP, mereka kan bertemu dengan teman-teman baru. Dan Ilham pun move on, kemudian menyukai Kiki. Tapi Kiki dan Ilham ini gak pacaran ya guys. Mereka cuma friendzonan gitu. Tapi karena Ami ini tahu kalau Ilham sudah menyukai wanita lain, dia pun memutuskan untuk mengubur perasaannya. Nah, jujur aja, ketika Ilham membaca kata-kata itu, dia merasa sangat sedih dan juga bersalah. Karena dia telah menganggap bahwa Ami tidak menyukainya. Padahal sebenarnya dari dulu Ami sudah sangat menyukainya. Tapi mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Dan selama ini Ami juga tidak pernah menyampaikan apapun. Di situ Kiki, Denny, dan juga Putri pun ikut terkejut karena mereka benar-benar tidak tahu perasaan Ami yang sebenarnya. Tapi plot twist yang kedua ini benar-benar telah membuat mereka syok dan tidak bisa berkata-kata. Dalam lembaran lain di dalam buku diary tersebut, Ami juga menuliskan surat untuk kedua orang tuanya yang berbunyi, "Maafin Ami ya, Ma. Pa, jika Ami harus pergi dengan cara seperti ini, Ami benar-benar nggak tahu apa yang harus Ami lakukan. Tapi semoga Papa dan Mama bisa memaafkan Ami. Ami sayang sama Mama dan Papa." Nah, di lembaran terakhir itu, Ami juga menyelipkan sebuah hasil USG. Nah, di dalam foto USG itu, usia janin yang dikandung Mia sudah memasuki 4 bulan. Di situ mereka semua benar-benar syok, baik Putri, Kiki, Ilham, Denny, maupun kedua orang tua Ami benar-benar syok. Tapi kemudian Putri dan teman-teman menyimpulkan bahwa kedatangan Ami bukan untuk meneror mereka, melainkan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang tua Ami tentang apa yang Ami inginkan, yaitu Ami berharap kedua orang tua Ami mau memberikan nama untuk calon anak Ami. Ami juga berpesan agar nama anak Ami juga dituliskan di batu nisannya. Nah, mendengar kata-kata dari teman-teman Ami, orang tuanya pun setuju untuk memberikan sebuah nama dan juga dituliskan di batu nisan Ami. Nah, karena tadi Ami bilang bahwa dia sangat mencintai Ilham, maka orang tua dan juga teman-temannya menyarankan sebuah nama. Mereka memberikan sebuah nama yang sangat indah untuk anak Ami, yaitu Muhammad Ilham Al-Fatih. Nah, setelah memilihkan sebuah nama dan juga sudah dituliskan di batu nisan Ami, malam harinya mereka kembali dimimpikan Ami. Tapi di mimpi tersebut, Ami terlihat sangat cantik dan berseri-seri. Dia mengucapkan terima kasih telah menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Dia juga meminta maaf sekaligus berpamitan kepada teman-temannya. Dan malam itu mereka semua benar-benar sedih, tapi juga bahagia karena melihat Ami tersenyum. Nah, setelah malam itu, mereka benar-benar sudah tidak pernah bermimpi tentang Ami lagi. Mereka berharap bahwa Ami bisa tenang dan bahagia di sana. Nah, itulah guys cerita persahabatan Kiki, Ami, Putri, Denny, dan juga Ilham. Tapi bahkan sampai sekarang, mereka ini nggak tahu siapa ayah dari anak Ami. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang siapa ayah dari anak Ami. Karena mereka juga sudah mencari informasi tapi tidak mendapatkan info apapun, mereka pun menganggap bahwa itu adalah rahasia Ami. Dan rahasia itu mungkin akan Ami bawa selamanya. Dan ya, itulah tadi cerita kita hari ini. Cerita yang cukup buat aku sedih. Coba kalian tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini. Karena pas baca cerita ini, aku benar-benar gak bisa nebak endingnya. Semoga Ami juga bisa tenang di alam sana. Dan hal-hal yang masih menjadi rahasia Ami, biarlah menjadi rahasia. Kiki cuma berharap semoga sahabatnya bisa tenang di alam sana. Kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian juga bisa tulisin di bawah
Atau kalian juga bisa DM aku di Instagram, linknya aku cantumin di bawah. Segitu dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!